baik dari wakil ketua sampai koordinator rayon serta kita semua yang hadir di tempat ini. Sesuatu yang luar biasa, kurang lebih 1 tahun berjalan setelah kita pengurus ini dilantik, yaitu tanggal 28 November tahun lalu. Rencananya saya hitung-hitung kurang lebih sekitar 3-4 jam, tapi coba kita maksimalkan 2 jam aja. Dan di situ ada pembukaan sedang berlangsung. Nanti setelah ini doa. Yang sambutan pertama, sambutan kedua oleh Bapak Ketua KKBM Sorong Raya, sekaligus membuka kerja kita ini. Terus yang keempat, pembahasan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pengurus. Itu ada di situ, nanti saya pandu, kita baca, kita sama-sama sepakat, kita tuk media dan evaluasi kerukunan keluarga Bini Melaka di siang hari ini. Mari kita awali dengan doa, mohon berkat dari Tuhan. Saya mimpin doa dalam agama Katolik, yang tidak seiman boleh menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Allah dan bumi, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan bersyukur kepadamu atas kasih karunia, cinta kasih yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga di siang hari ini kami boleh diberi kesempatan berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan bersyukur, dan juga kepentingan banyak orang. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, dari awal berjalannya rapat ini sampai berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan Penyantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena setelah menyertai kita semua bisa berkumpul di sini, yang mana Bapak Alfonso, untuk kita bertemu. Jadi saya 5 menit cukup ya, nggak usah panjang lebar. Nanti kalian juga sering mengerti. Nanya di sini juga sekolah tidak jelas toh. Nah, maksudnya kita bahas nanti kalau saya berat-berat, ringan-ringan. Setelah mengurus dilantik, ini yang pertemuan kita pertama kan? Pertama, syukur bagimu ya Tuhan untuk kesehatan kita, untuk pertemuan kita. Terus saya lihat selama ini perjalanannya luar biasa, mengurus khususnya ketua di bawah Okto, sekretaris untuk mengurus yang sakit. Nah, kita ini banyak ya, banyak sekali orang yang di kota, di South sini, di mana-mana. Jadi sudah mati juga berapa kali diurus luar biasa. Dan itu saya dengar cerita orang lain, nah, bahwa itu sungguh luar biasa. Jadi kira-kira yang kita bikin itu seperti itu juga aja, nggak usah yang berat-berat begitulah. Karena kita ini kumpulan sosial masyarakat, sosial betul-betul. Pengurus itu ditantang kedua. Terima kasih, selamat siang. Berkaitan dengan organisasi kita ini, yaitu KKBM Sorong Raya. Baik, jadi sekali lagi Bapak Mundus, terima kasih sudah bersedia datang dan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kita lanjut ke sambutan kedua, yaitu oleh Bapak Ketua KKBM Sorong Raya, sekaligus membuka rangkaian kegiatan kita di siang hari ini. Silakan. Salam. Baik. Pertama, mari kita haturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita diperkenankan untuk kumpul di tempat ini. Tadi pagi cuacanya kelihatannya cukup berawan, hujan, tetapi ternyata berangkat siang mulai cerah, dan saat ini juga cerah. Ini juga bagian dari berkat yang kita dapatkan. Yang saya hormati Pemundus, orang tua kita semua,
Yang saya hormati juga orang-orang tua, para pengurus, wakil-wakil ketua, ada Om Lipus, Om Alphonse, sekretaris, dan semua pengurus yang lain. Yang saya hormati juga saudara-saudara saya yang ada di sini. Saya tadi malam mengikuti terus perkembangan di sini karena banyak siaran langsungnya, banyak juga statusnya. Oh, tendanya dibuka, ada potong-potong juga. Jadi ini juga sebuah kebahagiaan, sesuatu yang luar biasa. Dan terima kasih untuk Om Alphonse. Saya pikir ini perlu kita dukung dan perlu kita berikan apresiasi. Ya, mau lebih gigih untuk kita membangun atau kita bekerja sama di kerukunan ini karena partisipasi yang luar biasa dari semua keluarga besar ini. Jadi mungkin tadi Om Mundus sampaikan soal ikatan keluarga Belu Malaka ini, mungkin orang cerita-cerita di luar tidak tahu seperti apa, tetapi saya sampai saat ini saya mau mengatakan bahwa kita cukup kompak, kita cukup saling mendengar satu dengan yang lain. Ini modal kita. Jadi modal besar kita di situ. Hari ini kalau Mundus mengatakan ini pasti semua ikut, tidak mungkin, saya tidak yakin ada yang membantah. Nah, ini sebuah modal yang perlu kita kita kristalkan, kita jadikan sebagai motivasi untuk membangun kebersamaan ini. Yang lebih kompak dibandingkan dengan kita. Bahwa mereka mungkin ada beberapa kelompok yang sudah tertib administrasinya, tetapi mereka tidak sebesar kita jumlahnya. Mereka mungkin 70 kakak, kalau kita mau hitung kakaknya berapa? Jadi memang mustahil. Lalu kita sebagian tunggu yang lain itu mereka mulai ada iuran. Saya pernah mengatakan, iuran bagus juga sebenarnya mau, tetapi kelompok kita ini terlalu penyebaran, terlalu luas. Nah, ini yang perlu kita menata dulu strukturnya dengan baik. Kelompok-kelompok yang tadi misalnya di divisi-divisi itu kita ada semacam arisan-arisan. Nah, nanti di situ baru bisa dilakukan semacam ada iuran dan lain-lain supaya bisa terkontrol. Kalau ini dikelola secara langsung untuk saat ini, takutnya nanti menjadi bumerang untuk kita gitu. Wah, yang lain kumpul baru kenapa yang lain tidak kumpul, misalnya seperti itu. Nah, ini yang ya kita perlahan-lahan, tapi kita sudah punya modalnya, mari kita menata terus ke depannya. Nah, yang lain terkait dengan proses yang sudah 1 tahun, memang harusnya itu rapatnya sudah segera. Tetapi karena soal waktu ini memang kita sangat sulit. Sudah ditetapkan dari awal tahun, kita minta karena Pak Yan sekretaris berangkat ke Yerusalem, kemudian beliau janji bulan Agustus ya. Rencana Agustus, tetapi Agustus sampai terakhir sudah di November. Ya kan, bulan November. Kemarin di Oktober sempat, tetapi ada kendala lagi sampai November. Tapi itulah perjalanan kita. Dengan berbagai macam kesibukan, kita tidak bisa memaksakan. Mau dipaksakan hari ini, mau paksakan orang, siapa yang mau gitu. Nah, ini yang jadi problemnya kita. Nah, oleh karena itu saya sih berharap karena memang kita punya kumpulan ini, mungkin tadi Om Mundus sampaikan mungkin banyak yang mungkin sekolah kurang gitu ya dibandingkan dengan kerukunan yang lain. Tetapi ini juga bagian dari modal kita. Nah, saya tidak berkecil hati karena banyak yang tidak sekolah, tetapi kita yang beberapa yang sudah punya pendidikan ini atau yang bisa baca, bisa menulis. Nah, ini harusnya kita harus saling mendukung supaya kita bisa mengayomi keluarga besar kita ini. Jadi kalian jangan jauh, sudah bisa baca tulis, jangan jauh, dekat ke sini. Tidak ada lagi kamu berharap untuk siapa. Harus tetap bersemangat dan harus berempati, punya empati.